Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya di channel Bisnis Dong. Kali ini saya akan membahas 5 tips agar hidup Anda lebih produktif. Terkadang orang mengartikan sibuk dan juga produktif adalah hal yang sama, padahal itu adalah hal yang berbeda. Menurut idntimes.com, ada beberapa perbedaan antara sibuk dan juga produktif. Yang pertama, orang sibuk itu prioritasnya banyak, sedangkan orang produktif itu hanya sedikit prioritas tapi penting. Yang kedua, orang produktif itu tahu dan tidak segan untuk bilang yes atau no pada orang lain. Tetapi kalau orang sibuk, maka dia akan selalu mengatakan yes kepada siapapun. Yang ketiga, orang produktif itu mereka berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata atau bertindak. Sedangkan orang yang sibuk, biasanya dia langsung bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang keempat, fokus merupakan ciri khas bagi orang yang produktif, sedangkan multitasking itu adalah ciri khas bagi orang yang sibuk. Yang kelima, orang produktif itu fokus pada tujuan besarnya, dan orang sibuk itu melihat terhadap detailnya. Nah, itulah perbedaan antara orang yang sibuk dan juga orang yang produktif. Sekarang Anda ada di posisi yang mana? Jika Anda berada di posisi orang yang produktif, berarti Anda harus bersyukur. Tapi jika Anda ternyata selama ini Anda kerjakan hanyalah kesibukan, nah maka Anda harus ubah agar Anda bisa menjadi lebih produktif. Kali ini saya akan sharing apa saja 5 tips agar hidup Anda lebih produktif. Yang pertama adalah rencanakan waktu 7 hari ke depan. Loh, kenapa Mas Aman kok harus 7 hari ke depan? Sebenarnya tidak ada patokan sih. Apakah Anda harus 7 hari ke depan atau 8 hari atau 1 bulan? Nah, saya mengambil mudahnya saja. Anda bisa merencanakan untuk 1 bulan ke depan. Tapi untuk pemula, Anda bisa rencanakan 7 hari ke depan atau minimal 1 hari ke depan. Maksudnya gimana? Nah, Anda bisa jadwalkan kegiatan apa saja yang akan Anda lakukan selama 7 hari ke depan. Misalnya, Anda bangun tidur jam 3, lalu setelah itu Anda melaksanakan tahajud, lalu Anda sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu Anda baca Quran, lalu sholat sunnah isyraq, setelah itu Anda bisa membersihkan kamar, Anda bisa olahraga. Nah, itu sudah Anda jadwalkan secara detail dan Anda tulis jamnya. Nah, dengan waktu yang sudah jika sudah merencanakan waktu atau aktivitas Anda, maka hidup Anda pun akan tertata. Anda tidak bingung mau ngapain, terutama bagi seorang freelancer. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan, maksudnya pekerjaan tetap, bukan karyawan, tapi Anda freelancer, maka Anda harus menjadwalkan kegiatan Anda. Jika Anda tidak menjadwalkan kegiatan Anda, maka Anda akan bingung untuk melakukan apa. Saya pernah mengalami ketika saya setelah resign dari pekerjaan saya, ketika saya tidak merencanakan aktivitas saya, maka saya bingung jam sekian mau ngapain, jam sekian mau ngapain. Tapi ketika saya buat perencanaan, maka hidup saya semakin tertata. Saya tidak bingung lagi jam segini mau ngapain, apa yang akan saya lakukan jam segini, atau di hari ini saya mau pergi kemana. Saya tidak bingung lagi ketika sudah saya rencanakan. Yang kedua adalah hilangkan kebiasaan buruk. Jika Anda memiliki kebiasaan buruk, mohon maaf, misalnya Anda suka menonton video porno, atau mohon maaf apabila Anda suka merokok, atau kebiasaan buruk lainnya, maka Anda harus hilangkan kebiasaan itu sekarang. Karena apa? Karena orang produktif itu tidak kenal dengan yang namanya kebiasaan buruk. Nah, misalnya nih, Anda tadi saya sampaikan, misalnya Anda suka menonton video porno. Saya sampaikan porno saja ya. Ketika Anda suka menonton itu dan Anda kecanduan, maka itu memberikan efek yang buruk bagi diri kita, terutama bagi otak kita. Kenapa? Karena kalau kita kecanduan, maka yang akan kita lihat itu pasti video itu. Nah, mulai dari sekarang, Anda bisa stop untuk nonton itu dan Anda bisa ganti dengan aktivitas lain. Misalnya, Anda bisa menonton video tentang olahraga, entah itu sepak bola, badminton, volleyball, atau apapun. Yang penting Anda bisa meminimalisir untuk tidak menonton video yang negatif itu. Lalu bisa diganti dengan video stand up comedy atau video komedi, video yang lucu-lucu. Anda bisa ganti itu agar Anda bisa lupa dan Anda bisa menghilangkan kebiasaan untuk menonton video porno tersebut. Itu harus Anda ubah atau harus Anda hilangkan. Anda cut dari otak Anda. Tapi jangan di copy ya, di cut aja. Atau jika Anda mohon maaf jika Anda seorang perokok, Anda harus bisa mengurangi rokok tersebut. Anda bisa mengganti dengan permen, mengganti dengan makanan, atau kalau Anda sadar, Anda bisa tabung uang yang Anda biasa gunakan untuk beli rokok. Saya punya teman kerjanya Pol PP. Untuk Pol PP honor ya gajinya mungkin tidak sampai 2 juta ya.
bonusnya juga paling ya 1 jutaan, jadi mungkin 2 jutaan setiap bulan. Tetapi ngerokoknya kuat, per hari itu bisa 2 bungkus, 1 bungkus itu ya bisa 20-an ribu, berarti kalau 2 bungkus ya bisa 40-an ribu. Nah kalau 40 ribu Anda tabung selama 1 bulan, 40 ribu dikali 30, maka Anda bisa mengumpulkan 1.200.000 ya, 1.200.000 ya kalau nggak salah. Kalau salah ya koreksi aja. Nah Anda bisa alokasikan itu untuk menabung atau investasi kalau Anda sadar. Kalaupun belum bisa mengurangi sekaligus, Anda bisa kurangi perlahan. Misalnya per hari 2 bungkus, Anda bisa kurangi menjadi 1 bungkus. Nanti lama-kelamaan kurangi dari setengah bungkus jadi 1 batang. Nah Anda bisa menghilangkan. Mending buat makan daripada buat merokok. Tapi itu kan persepsi masing-masing ya. Orang perokok mending merokok daripada makan. Itu tergantung kita dalam menyikapi hal itu. Tips yang ketiga adalah tidur di siang hari. Nah, menurut kalam.sindonews.com ada beberapa manfaat tidur waktu siang hari menurut medis. Yang pertama adalah menguatkan daya ingat, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, yang ketiga adalah mengobati insomnia, yang keempat adalah mengurangi stres, dan yang kelima adalah mencegah penyakit jantung. Padahal kalau kita seorang muslim, kebiasaan tidur di siang hari atau istilahnya adalah qailullah itu adalah sunnahnya Nabi SAW. Bisa Anda lakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur. Dan ini diterapkan di sekolah di Cina, di beberapa negara non muslim. Di sekolah mereka menyiapkan tempat tidur khusus untuk siswa agar mereka bisa tidur di siang hari, karena memang manfaatnya banyak. Nah kita, terutama Anda yang muslim, seharusnya bisa mengikuti sunnah ini, dan Anda bisa tidur di siang hari agar hidup Anda lebih fresh, tidak stres. Yang keempat adalah olahraga setiap hari. Saya mengalami sendiri ketika saya rutin olahraga, hidup saya terasa lebih sehat. Saya jarang sakit, terutama demam atau flu, dan saya juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali. Saya merasakan HB saya ketika dicek bagus, tensi saya juga bagus, dan ketika saya donor itu pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Sampai-sampai kepala ruangan donor darah waktu itu mengatakan, "Wih, Mas Aman ini sehat, tensinya bagus, HB-nya bagus, donor darahnya pun cepat, itu tidak membutuhkan waktu yang lama." Ya saya merasakan betul itu mungkin efek dari olahraga yang saya lakukan. Anda bisa laksanakan olahraga minimal 15 menit setiap hari. Anda bisa push up, Anda bisa sit up, squat jump, atau jogging, atau bersepeda di lingkungan rumah saja, tidak usah jauh-jauh. Atau jika ada lapangan, Anda bisa jogging di lapangan dekat rumah Anda. Yang kelima adalah kurangi bermain smartphone. Nah, tidak bisa dipungkiri, memang kita itu saat ini tidak bisa lepas dari smartphone. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, justru lebih banyak smartphone yang kita pegang daripada buku atau Al-Quran atau kitab dan lain-lain. Bahkan ketika kita tidak membawa smartphone, maka kita akan merasa kebingungan, karena seakan-akan seluruh aktivitas kita tuh berada pada smartphone tersebut. Nah, kita memang tidak bisa menghilangkan aktivitas smartphone, karena memang itu juga penting menunjang kehidupan kita, terutama jika kita berbisnis. Tapi kita bisa meminimalisir agar kita tidak kecanduan bermain smartphone. Misalnya nih, Anda bisa jadwalkan. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan merencanakan kehidupan Anda. Nah, Anda bisa jadwalkan kapan Anda bermain smartphone. Jika di waktu yang Anda rencanakan Anda waktunya bermain smartphone, maka maksimalkan penggunaan smartphone tersebut. Jadi jangan sampai mengganggu di aktivitas yang lain. Anda juga bisa mengalihkan penggunaan smartphone di aktivitas yang lain. Misalnya Anda hobi fotografi, maka Anda gunakan kamera SLR, atau Anda juga bisa gunakan smartphone Anda untuk memotret. Itu kan bukan kecanduannya, itu menyalurkan hobi. Atau Anda bisa membaca buku, Anda bisa healing, Anda bisa ngecamp atau melakukan aktivitas yang lain. Yang penting Anda bisa mengurangi smartphone Anda. Karena apa? Karena smartphone itu bisa mendistrak aktivitas kita, bisa mendistrak fokus kita. Yang tadinya pekerjaan harusnya kita selesaikan dalam waktu 1 jam, karena kita terdistrak oleh smartphone, maka aktivitas yang kita lakukan akhirnya menjadi selesai dalam waktu 3 jam, 2 jam. Intinya lebih molor, karena kita terdistrak oleh smartphone. Anda mungkin pernah merasakan, saya pun beberapa kali merasakan, karena aktivitas saya terganggu oleh smartphone. Maka dari itu, mulai sekarang Anda bisa menggunakan waktu Anda untuk aktivitas yang lebih baik, atau Anda bisa bercengkrama bersama keluarga, Anda bisa bersama-sama dengan keluarga, bermain dengan keluarga.
keluarga. Yang penting Anda bisa memaksimalkan hidup Anda agar lebih produktif. So, itulah 5 tips agar hidupmu semakin produktif. Silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini agar orang lain juga melihat video ini. Terima kasih.